Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa-mahasiswa yang saya sayangi dan banggakan. Ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Esmi Ramadhani Saragi SMA dengan materi perkuliahan pengantar ilmu hukum. Jangan lupa absensi di kolom komentar YouTube saya ya. Nanti videonya akan saya kirimkan kepada Komting. Jangka waktu absensi selama 3 hari. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar YouTube saya. Mohon nanti di like dan subscribe ya. Terima kasih banyak. Nah, ini kita materi yang ke-13 dengan tema pembuatan hukum. Oke, silakan dibuka bahan materi yang telah saya share melalui Komting ya. Nah, pembuatan hukum ya. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan hukum. Merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Ini merupakan pemisah antara dunia sosial dengan dunia hukum. Karena sejak saat itu kejadian dalam masyarakat mulai ditundukkan pada tatanan hukum. Jadi pembuatan hukum juga dapat diartikan dengan pembuatan undang-undang. Ya. Dalam rangka pembuatan hukum diperlukan bahan hukum dan struktur hukum. Ini terkait struktur hukum, saya sudah pernah bahas sekilas ya di bahan materi sebelum ini ya. Kemudian kita bahas mengenai bahan hukum ya. Bahan hukum jadi bahan pembuatan hukum ini dimulai sebagai gagasan atau ide ya, yang kemudian diproses lebih lanjut sehingga pada akhirnya benar-benar menjadi bahan yang siap diberi sanksi hukum. Kemudian pada dasarnya kita dapat berbagi proses dalam pembuatan hukum ini ke dalam 2 golongan tahapan besar, yaitu tahap sosiopolitis dan tahap yuridis ya. Kemudian dalam tahap sosiopolitis maka gagasan awal tadi diolah oleh masyarakat, kemudian dibicarakan, dikritik, dipertahankan melalui pertukaran antar pendapat oleh berbagai golongan dan kekuatan masyarakat masing-masing. Jadi dalam proses pembuatan hukum ini Bapak Ibu terdapat tahapan tertentu ya. Berikut rincian dari tahapan pembuatan hukum. Yang pertama ada namanya tahap inisiasi, yaitu muncul saat gagasan dalam masyarakat ya. Kemudian yang kedua tahapan sosiopolitis, yaitu pematangan dan penajaman gagasan. Kemudian yang ketiga tahapan yuridis, penyusunan bahan ke dalam rumusan hukum dan kemudian diundangkan ya. Kemudian kita membahas mengenai struktur pembuatan hukum. Di penciptaan atau pengadaan struktur ya dapat menyangkut penyusunan suatu organisasi yang akan mengatur kelembagaan bagi pembuatan hukum. Dalam pengorganisasian, pembuatan hukum tidak berdiri sendiri ya, melainkan merupakan bagian dari suatu penataan ketatanegaraan yang lebih luas. Jadi perorganisasian di sini tidak hanya berupa pengadaan kelembagaan, tetapi melainkan juga mekanisme kerjanya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kita sudah membahas mengenai bahan hukum, kemudian strukturnya ya. Kita beralih mengenai penegakan hukum. Nah, tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini yang disebut sebagai penegakan hukum. Jadi dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif ya, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut. Jadi eksekutif Bapak Ibu tahu kan itu presiden ya, legislatif itu DPR. Jadi ada namanya teori Montesquieu ya. Sehingga sering disebut juga birokrasi penegak hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum pada peraturan hukum yang menangani bidang-bidang tersebut. Ya. Kemudian setelah kita membahas mengenai penegakan hukum, kemudian kita akan membahas mengenai peradilan. Jadi peradilan bisa disebut sebagai suatu macam penegakan hukum pula ya. Oleh karenanya aktivitasnya juga tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh pembuat hukum itu. Jadi pembuat hukum itu kan ada legislatif dan eksekutif ya Bapak Ibu. Mereka bekerja sama. Kemudian sesudah dibentuknya suatu hukum, barulah kita dapat membicarakan mengenai adanya dan berjalannya peradilan ya. Perbedaannya adalah apabila komponen eksekutif tersebut di atas menjalankan penegakan hukum itu dengan aktif, maka peradilan bisa disebut dengan pasif.
karena harus menunggu datangnya pihak-pihak yang membutuhkan jasa peradilan. Ya. Kemudian peradilan menunjuk pada proses mengadili, sedangkan pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut. Salah satu lembaga dalam proses tersebut. Kenapa salah satu? Karena ada kepolisian, karena ada kejaksaan, ya Bapak Ibu dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya administrasi peradilan. Jadi administrasi peradilan ini, administrasi keadilan ini tampak lebih menonjol pendekatannya kepada administrasi daripada hukum. Ya, secara singkat dapat dikatakan bahwa pendekatan hukum yang menggunakan doktrin normatif, ya, terutama memikirkan tentang pembuatan aturan yang menyuruh atau melarang, ya, untuk menertibkan jalannya proses mengadili itu. Ya, ini sedangkan pendekatan administrasi yang menggunakan doktrin administrasi, ya, lebih memikirkan tentang efisiensi kerja lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses mengadili tersebut. Jadi administrasi keadilan memiliki pengertian bahwa penerapan keadilan dalam masyarakat itu membutuhkan pengelola. Tidak dapat hanya diserahkan kepada masyarakat pengelola saja, ya. Tidak boleh diserahkan hanya kepada penduduk sekitar saja. Jadi perlu tanggapan dari berbagai pihak, Bapak Ibu, ya. Nah, baik, kalau secara singkat, ya, menurut saya untuk undang-undang sendiri ataupun aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah, ya, eksekutif dan legislatif itu sangat sudah bagus. Ada beberapa revisi sana sini, ya, menurut saya salah satunya di undang-undang tindak pidana korupsi, ya, pasal 2 dan 3, ya, pasal 2 dan 3 maksud saya. Perlu direvisi, ya, dan ada beberapa aturan-aturan hukum lainnya yang perlu direvisi. Namun pada intinya secara maksimal, secara keseluruhan, ya, sudah lebih baik, ya. Namun memang penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum seyogyanya memang mereka harus benar-benar amanah dan menjalankan fungsinya yang diamanahkan oleh rakyat kepada mereka, sehingga benar-benar terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan penegakan hukum di Indonesia benar-benar berjalan dengan maksimal. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sukses selalu untuk kita semua. Salam hormat dari saya. Semoga kita semua selalu bahagia dan sehat. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu.